Untuk memperbincangkan seperti apa evaluasi dan review ya pasca debat perdana ketiga calon presiden kita. Saat ini kita telah tersambung tentunya melalui sambungan virtual, sambungan Zoom bersama salah satu pengamat politik Sumatera Selatan, Bapak Fatur Rahman. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Fatur. Selamat siang, Assalamualaikum, apa kabarnya, sehat? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Fatur sudah bergabung bersama kami di Rakyat Memilih. Pak Fatur, ini tentunya menarik sekali untuk kita perbincangkan terkait dengan debat perdana begitu ya ketiga calon presiden. Dari nanti kita akan coba breakdown nanti ya. Namun sebelumnya saya pengen tahu dulu ini reviewnya, ulasan dari Bapak sendiri seperti apa Pak terkait debat perdana kemarin. Ya, kalau dari debat kemarin saya pikir dikatakan seru ya, karena ada format berbeda jika dibandingkan dengan pada Pilpres tahun lalu di 2019. Tentunya perbedaan mulai dari lighting segala macam, desain panggung dan juga mekanisme perdebatan, strukturnya juga berbeda. Tentunya ini memberikan nuansa baru, perkembangan terutama enak dinikmati untuk orang-orang milenial lah gitu ya. Dengan suasana seperti itu, dengan melingkar, itu tentunya menjadi salah satu kelebihan bagaimana mengemas debat yang dilaksanakan oleh KPU RI di Pilpres 2024 ini. Tentunya ini saya pikir saya harus mengatakan ya ada perbaikan dan juga saya apresiasi bagaimana terkait dengan mekanisme debat yang sangat saya pikir enak untuk dinikmati, dan juga menarik juga terkait dengan bagaimana dinamika yang muncul gitu kan. Tetapi saya kalau sebagai pemerhati politik terkait dengan hal ini, dengan perkembangan dinamika yang ada belakangan ini, tentunya di luar dugaan saya. Dugaan saya pertama adalah akan terjadi perdebatan serius antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Ternyata tidak muncul di debat perdana kali ini. Oke, baik Pak Fatur Rahman. Ini menarik sekali Pak. Saya kan mengingat bahwa tadi dari segi desain, konsep, dan mekanismenya tadi Bapak memberikan nilai plus begitu ya untuk KPU yang sudah menyelenggarakan. Betul. Kita satu-satu Pak, kita ke isu tentunya yang menjadi tema debat sendiri. Kalau yang perdana ini terkait dengan hukum, tentang HAM begitu ya, tentang korupsi, sekaligus juga tentang demokrasi. Apakah ini sudah bisa ditanggapi menurut pengamatan Bapak sendiri oleh para ketiga capres ini secara maksimal tentunya? Apakah publik dapat menangkap itu? Bisa dikatakan maksimal belum ya, kurang mendalam. Karena mungkin keterbatasan waktu dan sebagainya, tetapi kalau dilihat dari penyampaian secara materi dan juga isu yang disampaikan tentang pemberantasan korupsi, dalam artian permukaan itu sudah disampaikan, tetapi bagaimana tentang program yang detail, bagaimana tentang isu terutama sekarang yang paling hangat adalah bagaimana tentang penurunan kepercayaan atau trust terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengembalikan itu, ini secara teknis sebagai seorang kepala negara nantinya sebagai presiden, ini seperti apa yang ingin dinantikan masyarakat. Nah, memang ada isu-isu menarik, misalkan pemiskinan gitu kan, dan juga ada isu tentang menguatkan kembali KPK dan sebagainya. Tetapi bagaimana melihat mengembalikan trust KPK itu nggak muncul di debat perdana itu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri pandangannya kalau tidak muncul itu apa karena memang dibatasi oleh waktu yang sangat terbatas dengan tema yang ada beberapa gitu Pak, dan memang ini dibatasi, atau memang pada dasarnya ketiga capres kita ini sepertinya masih mengawang-awang dan belum bisa menyentuh pada substansinya? Gimana? Ya, mungkin yang pertama bisa jadi ada waktu yang kurang panjang dan juga tidak fokus, dan juga terbawa alur dinamika debat yang juga cukup sengit untuk misalkan pasangan nomor 2 dengan nomor 1 gitu kan.
Dan ini menjadi apa namanya dinamika yang saya pikir menarik dan juga menjadi perhatian publik. Tetapi bagaimana pesan secara mendalam saya pikir belum nyampe kalau situ. Bagaimana tentang membangkitkan dan juga menormalkan kembali trust kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini menjadi perhatian publik terkait dengan pemberantasan korupsi. Ini seperti itu terkait tema itu. Baik Pak Fatur, berarti saya garis bawahi tadi catatannya adalah belum tersampaikan begitu ya mengenai isu tersebut. Nah dari ketiga capres dalam debat tersebut kan ini ada yang menarik Pak Fatur bahwa terdapat sejumlah gimmick gitu ya hingga gestur unik ya seperti contohnya misalnya dari capres nomor urut 2 misalnya ya yang mungkin agak menoleh waktu pada saat yang capres nomor urut 1 ngomong begitu dan ada terus-terusnya juga banyak sekali tentunya publik dapat menangkap itu. Nah kalau Bapak sendiri tanggapannya seperti apa? Gimik dalam pilpres itu tidak tidak dipermasalahkan sebenarnya karena juga kalau Anda memahami terkait dengan gimik itu sendiri dalam komunikasi itu penting karena tidak semua pemilih itu bersifat rasional, ada yang sifatnya memahami makna-makna yang tersembunyi dalam simbol dan ini dalam interaksi simbolik ini penting. Kadang-kadang kalau kita lihat menggambarkan tentang dinamika Gen Z misalkan, kadang-kadang yang bersifat serius dia tidak menyukai, tetapi bagaimana dengan menampilkan gimmick-gimmick justru Gen Z sebagian ini memahami. Kenapa? Gen Z saya pikir dalam teori sosial interaksi simbolik itu sangat senang dengan simbol-simbol. Kalau kita lihat misalkan buka TikTok, buka snack, bagaimana mereka menampilkan simbol-simbol yang enak dengan berbagai redman lagu yang di aransemen ulang dan ini menjadi daya tarik Gen Z. Saya pikir dengan pola seperti itu ada sosok mungkin Prabowo ingin menampilkan apa adanya dan juga memasukkan segmen Gen Z yang menjadi target pemilih. Mungkin itu yang bisa saya lihat terkait bagaimana tampilnya gimmick-gimmick. Artinya Pak Fatur Rahman ini mencatat bahwa kalau yang memberikan atau menampilkan gimmick-gimmick itu tidak dipermasalahkan begitu, sah-sah saja begitu ya Pak Fatur Rahman. Namun kalau kita bicara segi efektivitasnya termasuk substantifnya dalam debat ini sendiri sebenarnya apakah memang publik lebih memilih yang banyakkan gimmicknya atau kita harus lebih ditampilkan gimmicknya atau memang kita seharusnya ketiga capres harus lebih menonjolkan atau memaparkan visi misi tersebut Pak? Yang Bapak tangkap dari masyarakat? Saya pikir dalam debat itu juga menjadi tidak hanya sekedar rasionalitas, tetapi bagaimana orang itu menikmati. Walaupun itu bersifat serius dalam politik, tetapi bagaimana orang menikmati dalam artian bisa jadi hiburan, gitu kan? Tetapi sifatnya adalah ini dalam rangka membangun rasionalitas pemilih. Dengan hal ini perlu ada keberimbangan. Artinya gimmick tidak sepenuhnya gimmick, tetapi harus menyampaikan apa yang menjadi gagasan-gagasan. Karena tidak semua pemilih juga menyukai tentang dalam artian gimmick-gimmick yang terlalu banyak. Tetapi bagaimana pesan ini disampaikan kepada pemilih dan mudah ditangkap. Kalau dalam kajian survei dalam debat sebenarnya segmentasi untuk debat itu menyasar ke pemilih swing voter, artinya pemilih mengambang. Kalau pemilih middle low, menengah ke bawah, itu mayoritas saya pikir sudah mempunyai pilihan. Tetapi untuk segmen middle up, menengah ke atas, ini masih banyak yang swing voter, masih mengambang, belum menentukan pilihan. Artinya ini membutuhkan gagasan-gagasan yang disampaikan dalam upaya membangun bangsa, karena ini masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sudah mengerti pengetahuan dan juga melek dan juga mengakses informasi, dan ini harus menjadi pertimbangan. Terlalu banyak gimmick juga jadi masalah. Ya, artinya untuk kalau dari kajian Bapak sendiri untuk pasca debat ini sebenarnya berapa persen Pak untuk menaikkan sektor elektoral dari ketiga capres?
Ya, persentasenya kalau Pak? ya terakhir beberapa lembaga survei sebenarnya sudah memberikan gambar swing voternya berapa gitu kan. Saya mengutip beberapa yang melakukan rilis terakhir itu ada sebesar 28% swing voter. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya pemilih yang masih bisa berubah itu mencapai 40-an%. Artinya masih sangat cukup tinggi untuk menjadi salah satu magnet untuk ditarik untuk bisa masuk sebagai pemilih masing-masing kandidat. Nah, ini PR bagi masing-masing bagaimana menarik para pemilih yang masih mengambang dan masih bisa berubah untuk bisa memilihnya. Nah, artinya dalam sisi ini program dan juga visi misi dan juga tentang bagaimana yang akan dilakukan di masa yang datang, terutama terkait dengan pemilih swing voter ini harus bisa disampaikan. Kalau tidak bisa disampaikan, akan tidak mudah tentukan pilihan nantinya. Oke, Pak Fatur, jadi artinya untuk debat ini sendiri sangat penting untuk menaikkan elektoral, Pak, ya, pada ketiga capres. Nah, dari debat tersebut juga kita tangkap bahwa ada argumen begitu ya dari ketiga capres masing-masing begitu ya, para capres. Seperti apa tanggapan Bapak ini? Karena cukup sengit ini ada perdebatan mungkin pada saat debat. Ya, saya mengawali seperti ini. Tadi awal saya mengatakan bahwa dugaan saya perdebatan itu akan sengit juga antara Prabowo dan Ganjar, tetapi tidak muncul di debat pertama karena dalam beberapa kajian misalkan survei opini publik mengatakan bahwa ada pergeseran pemilih Ganjar yang beralih ke Prabowo Gibran dengan berbagai risk mengalami penurunan. Artinya dalam perspektif psikologi politik, artinya Ganjar harus bisa comeback untuk menarik kembali pemilih itu agar nantinya bisa tetap memilih pasangan ini. Nah, dengan demikian saya harap ada semacam perdebatan sengit juga di antara keduanya untuk bisa comeback itu. Ternyata tidak, justru perdebatan dinamika muncul di antara pasangan nomor 1 dengan nomor 2. Dan saya pikir dari sisi komunikasi politik, misalkan Amin pasangan nomor 1, dia menegasikan kembali bahwa ini adalah oposisi dari pemerintahan Jokowi. Hal itu sudah jelas dengan gayanya, dengan tagline-nya perubahan, menegaskan kembali, dan juga berbagai program-program gagasan-gagasan disampaikan. Itu narasinya adalah bagaimana mengevaluasi kembali program-program yang dinilai kurang baik untuk bisa dilakukan perubahan. Mungkin itu yang bisa dilakukan gambaran terkait dengan pasangan Amin. Pak Fatur Rahman berarti bisa dikatakan sedikit plot twist tadi kemarin Pak ya. Tapi kalau untuk kita tadi ada beberapa yang disayangkan kata Bapak untuk beberapa catatan gitu ya. Kalau kita lihat juga terdapat beberapa miskomunikasi kemarin antara moderator dan juga capresnya. Seperti Ganjar Pranowo misalnya yang diminta untuk memberikan tanggapan namun justru melemparkan pertanyaan begitu kepada Prabowo Subianto. Nah, ini apakah memang briefingnya kurang atau memang ada miss di sana sini begitu sehingga pada waktu saat itu Pak Ganjar justru melemparkan pertanyaan bukan memberikan tanggapan. Gimana tanggapan Bapak? Ya, mungkin ini aja sekedar miskomunikasi aja ya terkait dengan mekanisme debat. Sebenarnya tidak bertanya juga bisa dengan tanggapan pemilih pilihan kata juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Tetapi dari sisi ini tidak terlalu urgent menurut saya. Nah, terkait dengan perdebatan ini sendiri, nantinya kita harapkan ini kan debat perdana ya. Nah, ini bisa menjadi evaluasi masing-masing kandidat. Karena kita harus sampaikan bahwa para pemilih mengambang ini masih cukup tinggi. Dan ini adalah middle up, yang memilih adalah orang-orang yang punya rasionalitas, punya pengetahuan, punya akses memilih, akses informasi, dan sebagainya. Kita lihat kalau melihat dinamika ini, dampaknya di media sosial begitu tinggi, respon publik begitu tinggi. Bahkan kalau kita lihat di saluran live milik Komisi Pemilihan Umum, ini tertinggi sepanjang sejarah Pilpres. Hampir 1 juta yang
melakukan akses informasi terhadap debat ini, bahkan melakukan tonton ulang, dan artinya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemilih. Ini baru satu saluran, belum saluran-saluran lain termasuk Pal TV sendiri, seperti itu. Baik, ini perbincangan kita sangat menarik sekali, namun sayang Pak, waktu kita terbatas sekali. Pak Fatur, ini terakhir juga, ini mungkin kita tahu bahwa akan ada 4 debat kembali gitu ya, pada ada 4 debat lagi, 2 capres dan 2 cawapres. Nah, harapan dan himbauan Bapak ini tentunya untuk penyelenggara capres ini, debat capres ini seperti apa Pak? Yang saya harapkan adalah ke depan masing-masing 3 kandidat ini lebih kepada menguliti program. Nah, program itu disampaikan secara detail dan masing-masing kandidat ini menguliti program. Apakah program itu rasional atau tidak? Itu yang saya harapkan terkait hal itu. Mungkin demikian. Fatur Rahman, pengamat politik Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami di Rakyat Memilih. Tentunya semoga sehat selalu Pak. Baik, pemirsa, usai jeda tentunya Rakyat Memilih